kami yang di surga, kembali sukacita siang hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Kau telah memberkati hidup kami. Saat ini kembali kami mau membaca Alkitab, terang hati dan jiwa kami dan Roh Kudus untuk mengerti memahaminya dan Yesus. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil 2 Samuel 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-23 dengan perikop tabut dipindahkan ke Yerusalem, terdapat di 1 Tawarik 13 ayat 5-11 dan 15 ayat 25 sampai 16 pasal 16 ayat 3 yang berbunyi demikian. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahya anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu dan anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahya berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel nari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteladarannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Feres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan bawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan sisi rumahnya. Diberitakanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati sisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, dan oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila mengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekerat roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan. Para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya.
Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih apa yang kami dengarkan baca, kiranya selalu kami menjadi kesaksian bagi kami bahwa setiap orang yang telah dipilih dan dipanggil dari Roh Tuhan selalu bersuka cita dalam segala kehidupannya, dan Tuhan tetap memberkati orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil. Tuhan juga memberkati orang-orang yang Tuhan urapi, dan Tuhan telah memberikan pertolongan pertobatan bagi setiap orang di seluruh dunia ini untuk selalu hidup dalam kasih Tuhan saja semata-mata. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah baca kitab kita siang hari ini. God bless you all. Immanuel.